mandi? Ada yang lupa? Apa? Sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap mau memuji Tuhan? Insya Allah. Oke, kalau begitu duduk rapi-rapi. Kita akan memulai ibadah kita minggu ini dan kita akan bernyanyi. Tahu nggak deh yang lagunya? Ku cinta kau, kau cinta dia. Oh iya, ada yang mau menuju sana itu Yesus pokok kak. Oke, kalau itu kita nyanyi bersama-sama. Yesus pokok. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau pada hari Minggu ini kami masih boleh Tuhan bersama-sama mau beribadah untuk sekolah minggu kami. Walaupun di tempat yang berbeda-beda Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang menyatukan kami di tempat kami masing-masing. Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang mau membungkus, menjauhkan dari hal yang tidak baik. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak pelayan pada minggu ini. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kebijaksanaan sehingga Tuhan puji-pujian dan firman yang akan dikabulkan boleh menjadi teladan bagi kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang pada saat ini
yang tidak kami tahu keberadaannya, mungkin dalam keadaan kurang sehat badan, dalam keadaan kurang baik. Tuhan yang menilai mereka di tempat mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, ini doa ungkapan syukur kami yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber berkat bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, amin. Oke adik-adik semua, kita sudah bernyanyi dan sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita juga akan bernyanyi lagi. Adik-adik semuanya bagi berdiri ya. Kita akan bersama-sama bernyanyi lagunya Anak Monyet di Atas Pohon. Tahu ya? Oke. Adik-adik yang ada di rumah, kakak mengucapkan salam. Salam. Kejam gitu ya. Salam. Salam. Satu kali lagi, salam. Salam. Ya, selamat berbahagia untuk hari Minggu ini. Dan hari ini kita memulai ibadah kita. Kita akan mendengar cerita Tuhan tentang Yunus. Jadi adik-adik, silakan buka Alkitab kalian. Buka kitab Yunus. Kalau di Alkitab ini listnya warna hitam backgroundnya, itu di Perjanjian Lama. Oke? Kalau sudah dapat, kita akan baca Yunus 1 ayat yang pertama sampai dengan ke-17. Nah, jadi nanti kakak akan bacakan ayat pertama dan ayat yang terakhir. Jadi kalian nanti yang sudah bisa baca, tolong baca dengan orang tuanya di rumah, dengan kakak mbaknya di rumah. Oke? Kalau begitu kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami masih boleh diberikan kesehatan untuk terus bersekolah minggu, walaupun kami masih bersekolah minggu di rumah. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan boleh terus semakin memulihkan bumi ini dan menjauhkan virus corona dari lingkungan kami, sehingga Tuhan kami boleh beribadah kembali di gereja, di gedung sekolah minggu kami bersama dengan saudara seiman kami yang lainnya. Biarlah Tuhan yang boleh berbicara hari ini, biarlah Tuhan yang boleh bercerita hari ini tentang kebenaran firman Tuhan. Kami siap mendengarkan cerita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sudah dibuka Alkitabnya, itu dari Yunus 1 ayat yang pertama sampai dengan ke-17. Kakak bacakan ayat pertama dan ke-17. Yang pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bla 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 bla. Nanti silakan kalian baca dengan orang tua di rumah. Yang terakhir, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ya, kita tutup Alkitab kita. Adik-adik tahu tentang Yunus, tahu cerita Yunus. Kalian yang sudah kelas besar atau kelas kecil yang sudah mungkin kelas 1 atau kelas 2 pasti sudah sering dengar cerita tentang Yunus ya. Yunus ini adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk mengingatkan orang-orang yang ada di Niniwe supaya menjadi pengikut Tuhan. Karena orang-orang di Niniwe kelakuannya sudah sangat menyimpang
dari semua ajaran Tuhan yang pernah diberitakan. Jadi semuanya itu suka berbuat jahat, suka mengata-ngatain orang, suka mencuri, suka berkelahi, suka berjudi, dan suka minum minuman keras. Jadi teman-teman, dipilihlah Yunus oleh Tuhan untuk mengingatkan orang-orang yang ada di Niniwe. Kita akan lihat videonya. Kita akan tonton bagaimana Tuhan memilih Yunus untuk memberitakan firman Tuhan. Silakan disaksikan. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus. Tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka.
Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi, utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Nah, sudah lihat videonya? Lihat bagaimana cara Tuhan untuk tetap memilih Yunus sebagai orang yang mengingatkan Niniwe. Jadi ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yunus yang harus diberitakan kepada Niniwe. Jadi pelajaran yang bisa kita dapatkan hari ini adalah yang pertama, bagaimana cara Tuhan memanggil kita, terkhususnya Yunus. Bagaimana cara Tuhan memanggil Yunus untuk bekerja sebagai pembawa firman Tuhan. Kalian boleh lihat bagaimana Yunus dipilih. Tidak ada orang yang bisa mengingkari ataupun lari dari kehendak Tuhan. Jadi kalau kalian sudah dipilih sebagai anak-anak Tuhan, kalian jangan lari dari ajaran Tuhan. Kalian jangan melawan oleh firman-firman Tuhan, melawan orang tua, melawan guru di sekolah. Kalian harus jadi anak yang penurut. Yang kedua, bagaimana cara Tuhan menyelamatkan si Yunus walaupun dia akhirnya ditelan oleh ikan besar, ya. Yunus ternyata tidak meninggal, Yunus ternyata tidak mati, tetapi Yunus diselamatkan Tuhan dengan cara melalui ditelan oleh ikan besar itu. Jadi adik-adik sama seperti kita sekarang, kita bisa dibilang dikurung, kita bisa dibilang tidak bergerak bebas, kita di rumah. Karena itulah cara Tuhan menyelamatkan kita. Jadi adik-adik yang di rumah, kalaupun tidak ada perlunya sama sekali, jangan keluar dari rumah. Tetap berada di rumah supaya kita semua selamat, supaya kita semua jauh dari virus corona. Itulah cara Tuhan melindungi kita. Dan yang ketiga, bagaimana Yunus mengalami pergumulan selama 3 hari 3 malam, tidak melihat dunia luar, di dalam kegelapan dalam perut ikan. Nah, jadi adik-adik, Yunus pun akhirnya sadar, karena dengan cara inilah dia akhirnya diingatkan Tuhan untuk tidak boleh lari dari pekerjaan yang telah diberikannya, tanggung jawab yang telah diberikan Tuhan kepada Yunus. Jadi adik-adik yang ada di rumah, ingat, kalau adik-adik sudah memasuki sekolah dasar ataupun SMP, SMA, dan juga mungkin yang kuliah masih nonton video ini, kalian jangan lari dari tanggung jawab kalian. Kalian jangan mengeluh dengan semua beban sekolah, pekerjaan rumah yang harus kalian kerjakan, karena itulah cara Tuhan untuk mendidik kalian menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang bertanggung jawab. Karena semua anak-anak Tuhan harus menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang penurut. Oke, hari ini cukup sekian ceritanya. Jadi adik-adik ingat, harus menuruti setiap firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih, kita berdoa ya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena Tuhan boleh terus membimbing kami dan mengingatkan kami dengan cerita-cerita Tuhan untuk kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang mempunyai rasa tanggung jawab dengan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dengan keadaan kami yang berbeda satu sama lain. Kami yang boleh menjadi pelajar, kami yang boleh menjadi seorang anak yang baru bertumbuh. Biarlah kami semua menyerahkan Tuhan adik-adik kami yang ada di sekolah minggu gereja Hoki ini. Biarlah Tuhan yang menjaga dalam masa tumbuh kembang mereka, masa belajar mereka, masa bermain mereka, dan juga masa bersosialisasi mereka. Biarlah Tuhan yang boleh menjadikan mereka anak-anak yang baik, anak-anak yang disukai oleh lingkungan.
Kami serahkan Tuhan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Adik-adik semua sudah mendengarkan firman Tuhan? Sudah. Semuanya. Bagus. Siapa tadi yang bawakan firman Tuhan? Siapa? Oh, Dodi, benar. Ceritanya tentang apa, adik-adik? Tentang Yunus. Yunus ngapain, adik-adik? Yunus ngapain? Yunus di perut ikan. Terus karena Tuhan ngasih Yunus, maka dia dibebaskan. Gitu juga adik-adik ya, dikasih Tuhan, makanya bisa beribadah pada minggu ini. Oke, kita akan bersama-sama bernyanyi tentang Yunus. Oke adik-adik, kita mau sudahi ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dengan keterbatasan kami masih beribadah di rumah kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan, walaupun kami masih beribadah di rumah, tapi kami tetap dengan sukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk sekolah-sekolah yang sudah diperbolehkan untuk melangsungkan pertemuan tatap muka. Biarlah Tuhan yang boleh tetap jaga kesehatan kami, para adik-adik sekolah minggu dalam bersekolah, dalam belajar di tempat belajar kami, di sekolah kami masing-masing. Biarlah Tuhan boleh terus jaga kami dan jauhkan kami dari bahaya virus corona beserta dengan keluarga kami. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan boleh terus membimbing dan menjaga kami dan masih boleh menyertai kami sampai saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sempurnakan doa ini Tuhan, seperti Tuhan telah ajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Jangan lupa komentar hadir. Jangan lupa ya, setelah menonton ini tulis di komentar di bawahnya hadir. Dan buktikan dengan kirim foto kalian di grup sekolah minggu. Jangan lupa ya. Dadah.